warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Andes SPDI Guru MI Al-Hidayah Tajur. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas pembelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan mim mati atau sukun. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga berdoa kita hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun agar mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan dengan baik dan benar. Sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami hukum bacaan mim mati atau sukun. Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun secara baik dan benar. Peserta didik mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Apa yang dimaksud hukum mim mati atau sukun? Mengapa hukum bacaan mim mati atau sukun sangat penting dalam ilmu tajwid? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui hukum bacaan mim mati atau sukun? Yang keempat, untuk apa hukum bacaan mim mati atau sukun digunakan dalam ilmu tajwid? Mim mati ataupun mim sukun, hukum mim mati merupakan salah satu dari ilmu tajwid sebagaimana halnya hukum nun mati. Mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka memiliki 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa safawi, izgham mimi, dan ijhar safawi. Marilah kita amati bagan di sini. Hukum mim mati atau mim sukun itu terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, izgham mutamasilain, dan ijhar safawi. Hukum bacaan mim mati atau sukun itu terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, izgham mislain ataupun izgham mimi, ijhar safawi. Pada ikhfa safawi kita mengetahui bahwa ikhfa safawi adalah hukum bacaan mim mati saat bertemu ba, cara membacanya adalah samar-samar atau dengan dengung. Contoh
bacaan ikhfa safawi. Contoh yang pertama pada lafaz wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Di sini kenapa terjadi bahwa itu adalah ikhfa safawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf ba pada kata hum bimu. Contoh yang kedua, ba'duhum bi ba'di. Ba'duhum bi ba'di. Sama dengan yang lafal kedua, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba pada kata hum biba. Selanjutnya adalah izgham mimi. Izgham mislen ataupun izgham mimi adalah hukum bacaan mim mati saat bertemu mim dengan cara membacanya adalah mendengung. Bacaan ini juga disebut izgham mimi. Contoh bacaan izgham mislen ataupun izgham mimi, lafal yang pertama wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasid terjadi karena mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu terdapat pada Quran surat Al-Fatir ayat 32. Untuk lebih memahami kembali contoh bacaan izgham mislain, lafal yang kedua adalah walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Sebab terjadinya mim mati bertemu dengan huruf mim pada kata kumma yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 141. Selanjutnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi adalah hukum bacaan saat mim mati bertemu semua huruf selain mim dan ba dan harus dibaca dengan jelas. Contoh bacaan izhar syafawi kami lakukan dengan 3 contoh. Contoh yang pertama wujuhakum kibala. Wujuhakum kibala. Kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf qaf. Yang kedua, bi'ahdihim iza ahadu. Bi'ahdihim iza ahadu. Kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Dan untuk lebih mematangkan lagi, adik-adik silakan perhatikan contoh yang ketiga, yaitu yurahum yuraun. Hum yuraun. Pada kata hum yura itu karena ada mim mati bertemu dengan huruf ya yang terdapat pada Quran surat Al-Ma'un ayat 6. Adik-adikku yang Bapak cintai, mengapa hukum bacaan mim mati atau sukun sangat penting dalam ilmu tajwid? Yang pertama, bacaan mim sukun mengacu pada pengucapan dan pembacaan yang tepat dari huruf Arab mim. Ketika muncul dengan sukun, tanda diakritik yang menunjukkan tidak adanya vokal. Dalam teks Al-Quran, kaidah yang mengatur lafal mim sukun merupakan bagian dari ilmu tajwid,
yaitu seperangkat kaidah dan pedoman bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Aturan membaca mim sukun ini penting untuk pembacaan Al-Quran yang benar, karena memastikan pengucapan huruf dan kata yang akurat dalam Al-Quran, tajwid yang benar, termasuk pengucapan mim sukun yang benar, dianggap penting bagi umat Islam yang membaca Al-Quran, karena mencerminkan penghormatan dan penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan menerapkan aturan membaca mim sukun dari sumber yang tepat, yang dapat dipercaya dan guru yang berkualitas untuk memastikan pembacaan Al-Quran yang tepat sesuai dengan prinsip Al-Quran. Untuk apa bacaan mim mati atau sukun digunakan dalam ilmu tajwid? Untuk memastikan bahwa pembaca Al-Quran mengucapkan huruf-huruf Arab dengan benar. Hukum bacaan mim mati atau sukun membantu memastikan bahwa huruf mim dan huruf lainnya diucapkan sesuai dengan aturan yang benar, menghindari kesalahan pengucapan yang dapat mengubah makna ayat-ayat Al-Quran. Untuk mengikuti hukum bacaan mim mati atau sukun dan prinsip-prinsip tajwid lainnya, pembaca Al-Quran dapat membaca teks suci ini dengan penuh penghormatan dan kesungguhan, menjaga keutuhan dan menghindari kesalahan dalam pengucapan. Untuk menghindari perubahan makna ayat-ayat dalam Al-Quran, hukum bacaan mim mati ataupun sukun membantu mencegah perubahan makna ini dengan memastikan bahwa huruf mim diucapkan dengan benar tergantung pada konteksnya. Adik-adikku yang Bapak cintai, jika ingin menimba ilmu sedalam-dalamnya, hendaknya menghormati guru, belajar dengan giat, bersungguh-sungguh, serta berterima kasih pada guru tanpa rasa pamrih. Terima kasih Bapak ucapkan, semoga apa yang Bapak sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah, dan menjadikan adik-adik semua menjadi generasi-generasi Qur'ani yang soleh dan solehah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.